Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Makmun Fauzi atau biasa dipanggil dengan Mr. Moon. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai sejarah dengan materi respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme. Simak baik-baik videonya, tonton sampai habis. Selamat belajar. Respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme. Ada 4 poin yang akan kita bahas, yaitu bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pendidikan. Namun pada pertemuan kali ini, kita hanya akan membahas 2 bidang saja, yaitu bidang politik dan bidang ekonomi. Untuk bidang sosial budaya dan bidang pendidikan, akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Namun sebelum masuk ke pembahasan yang pertama mengenai bidang politik, kita perlu tahu terlebih dahulu mengenai pengertian dari imperialisme dan kolonialisme, serta bagaimana latar belakang terjadinya imperialisme dan kolonialisme. Apa itu imperialisme? Suatu sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk memperoleh kekuasaan dan keuntungan secara sepihak yang jauh lebih besar. Sedangkan kolonialisme merupakan tindakan penguasaan suatu wilayah dan penduduk suatu bangsa dengan tujuan yang sifatnya militer dan ekonomi. Keinginan bangsa Barat untuk menjelajahi dunia baru di kawasan timur, termasuk Indonesia, didorong oleh motivasi 3G, yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Gold artinya kekayaan, Glory kejayaan, dan Gospel penyebaran agama. Secara umum, bangsa Barat yang datang ke Indonesia memang diawali dengan berbagai kegiatan perdagangan yang memang sudah sangat umum dilakukan di Indonesia dengan berbagai bangsa. Komoditas yang menjadi primadona antara lain adalah rempah-rempah. Kedatangan bangsa Barat tersebut lama-kelamaan berkembang menjadi sebuah upaya mendominasi dan menjajah kepulauan Indonesia. Keserakahan dan keinginan mereka untuk menguasai kepulauan Indonesia beserta segala potensinya lantas dipraktekkan dalam upaya-upaya monopoli perdagangan, mengadu domba antar kerajaan-kerajaan Indonesia, bahkan menduduki secara langsung wilayah kepulauan Indonesia. Semua perlakuan dan aksi dari bangsa Barat di kepulauan Indonesia pada akhirnya memunculkan beragam respon dari bangsa Indonesia. Respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme di bidang politik. Saat pemerintah kolonial Belanda menguasai Indonesia, tidak sedikit perlawanan yang menghadang. Salah satunya adalah perlawanan Ciamik lewat dunia politik. Kebanyakan rakyat bergerak melalui organisasi dalam maupun luar negeri. Masa pergerakan nasional di Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan. Masa pergerakan nasional dari tahun 1908 sampai 1942 dibagi dalam 3 tahap. Yang pertama, masa penyusunan dari tahun 1908 sampai 1920. Berdiri organisasi seperti Budi Utomo, Sarekat Islam, dan Indische Partij. Yang kedua, masa radikal atau non-kooperasi dari tahun 1920 sampai 1930. Berdiri organisasi seperti Partai Komunis atau PKI, Perhimpunan Indonesia atau PI, dan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Yang ketiga, masa moderat atau kooperasi dari tahun 1930 sampai 1942. Berdiri organisasi seperti Parindra, Partindo, dan KAPI. Di samping itu juga berdiri organisasi keagamaan, organisasi pemuda, dan organisasi perempuan. Berikut organisasi-organisasi pergerakan nasional. Yang pertama, organisasi Budi Utomo. Budi Utomo ialah organisasi yang didirikan tanggal 20 Mei 1908 oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia. Tujuan Budi Utomo yaitu mengusahakan kemajuan yang selaras untuk negeri dan bangsa. Tokohnya yaitu Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo. Yang kedua, organisasi Sarekat Islam. Berdiri
pada tanggal 14 September 1912 dengan tujuan membantu kemajuan taraf hidup Bumi Putra. Tokohnya yaitu Hos Cokroaminoto dan Agus Salim. Yang ketiga, organisasi Indies Partij berdiri pada tanggal 25 Desember 1912 dengan tujuan mempersiapkan rakyat Indonesia menjadi negara yang merdeka. Tokohnya yaitu Deus Dekker, Ki Hajar Dewantoro, dan Cipto Mangunkusumo. Yang keempat, organisasi Perhimpunan Indonesia berdiri pada tanggal 25 Oktober 1908 dengan tujuan memajukan kepentingan-kepentingan bersama orang-orang pribumi dan non-pribumi bukan Eropa di negeri Belanda. Tokohnya yaitu Muhammad Hatta dan Ki Hajar Dewantara. Yang kelima, organisasi Partai Nasional Indonesia berdiri pada tanggal 4 Juli 1927 dengan tujuan kemerdekaan Indonesia. Tokohnya yaitu Insinyur Soekarno. Yang keenam, Organisasi Gabungan Politik Indonesia atau GAPI berdiri pada tanggal 4 Juli 1939 dengan tujuan Indonesia berparlemen. Tokohnya yaitu Muhammad Husni Tamrin. Respon bangsa Indonesia terhadap imperialisme dan kolonialisme di bidang ekonomi. Monopoli dagang VOC menyebabkan mundurnya perdagangan Nusantara di panggung perdagangan internasional. Berbagai upaya ekspor dilakukan oleh bangsa Belanda. Pedagang perantara dipegang oleh orang timur asing, terutama bangsa Cina dan bangsa Indonesia hanya menjadi pengencer, sehingga tidak memiliki jiwa wira swasta, jenis tanaman baru, serta cara memeliharanya. Dengan dilaksanakannya politik pintu terbuka, maka pengusaha pribumi yang modalnya kecil kalah bersaing, sehingga gulung tikar. Perkebunan di Jawa berkembang, sedangkan di Sumatera kesulitan tenaga kerja, sehingga dilakukan program transmigrasi. Untuk mendukung program penanaman modal barat, di Indonesia pemerintah Belanda membangun irigasi, waduk, jalan raya, jalan kereta api, dan pelabuhan. Untuk pembangunan tersebut digunakan tenaga secara paksa dengan sistem rodi atau kerja paksa. Dengan memperkenalkan sistem sewa tanah, terjadi pergeseran dari sistem ekonomi barang ke sistem ekonomi uang, yang juga menyebar di kalangan petani. Berbagai kerugian harus diderita bangsa Indonesia, khususnya di bidang ekonomi. Berbagai kebijakan dari pemerintah Hindia Belanda maupun periode penguasa sebelumnya, yaitu VOC, tidak ada yang menguntungkan bagi rakyat Indonesia kebanyakan. Adapun pihak yang mendapat keuntungan hanya segelintir elit bangsawan yang menjadi kaki tangan pemerintah Belanda maupun penguasa VOC. Hal tersebut memancing berbagai respon yang muncul dari bangsa Indonesia, khususnya dalam hal bidang ekonomi. Perlawanan yang lahir dari penolakan terhadap sistem monopoli yang dilakukan VOC maupun pemerintah Belanda. Berikut beberapa respon perlawanan terhadap sistem monopoli. Silahkan kalian simak dan dengarkan baik-baik tugas untuk pertemuan kali ini. Tugas yang pertama, menurut kalian, organisasi apa yang paling berperan penting terhadap imperialisme dan kolonialisme? Dan berikan alasannya. Yang kedua, jelaskan perlawanan rakyat Maluku dan perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa terhadap monopoli. Kerjakan tugas di buku catatan kalian masing-masing. Setelah itu, mintalah guru kalian untuk menilainya. Terima kasih.